Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masuk pada bab as-sunan wal ahkam sejak pertemuan yang lalu, ya. Kita sekarang dalam pembahasan as-sunan wal ahkam, sunnah-sunnah Rasul dan hukum-hukum syariat. Halaman 140.295, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, wa minas sunnati ta'jilul iftari wa ta'khiru as-suhur. Di antara sunnah Rasul, ini sekali lagi sunnah dalam artian yang umum, metode Rasulullah alaihi wasallam. Meskipun di sini juga lebih spesifiknya lagi, khususnya lagi, termasuk sunnah Rasul yang hukumnya mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Meskipun nanti akan ada perincian sedikit. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, di antara sunnah Rasul menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan waktu sahur atau makan sahur. Nanti akan dibawakan dalilnya. Intinya, salah satu sunnah puasa yang dicontohkan, diajarkan Rasul, kalau berbuka puasa hendaklah disegerakan. Setelah terbenam matahari, langsung waktu untuk berbuka puasa. Tidak menunggu sampai agak gelap dan seterusnya. Sebaliknya, ketika makan sahur, itu diakhirkan sampai mendekati waktu azan subuh atau waktu fajar shadiq. Dalam Sahih Bukhari, Rasul SAW, kata para sahabat, makan sahurnya dengan waktu terbitnya fajar shadiq atau waktu adzan subuh itu
kurang lebih bacaan 50 ayat. Ya. Jadi sekali lagi, ini waktu yang Rasul SAW makan sahur, tidak jauh dari adzan subuh. Mungkin kalau sekarang ya adzan jam 4.15 lah kurang lebih. Jangan sampai makan sahurnya jam 1 malam misalnya. Ya biar lebih apa? Mantul istilahnya. Nanti setelah itu tidur bangun jam 7. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya ini salah satu sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula poin 296. Wal mubadaratu bi salatil maghrib idza ghaba hajibus syams qabla dhuhurin nujum. Di antara sunnah Rasul juga menyegerakan salat maghrib apabila sudah tenggelam matahari, sebelum munculnya banyak bintang-bintang di langit. Dua poin ini, kata para ulama, disebutkan dalam beberapa kitab akidah. Di antara tujuannya membantah ataupun menyelisihi kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Di antara kebiasaan kelompok Syiah Rafidhah suka menunda waktu salat maghrib sampai betul-betul gelap dan muncul banyak bintang di langit. Sekali lagi, dua poin ini disebutkan bergandengan wallahu a'lam untuk menyelisihi, membantah kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Poin 297 dan juga 298 ini berkaitan dengan dalil dua poin di atas. Faqad qala Rasulullah SAW. Rasul SAW bersabda tentang masalah sunnah berbuka dan sahur tadi. Rasul bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalatil iftara. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kalau mau hadisnya dalam Sahih Bukhari nomor 1957, tentunya dalam Kitabus Shaum. Namun dengan lafadz ma'ajjalu al-fitr, senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Tapi nggak ada tambahan dan mereka wa akhratis suhur, tidak ada tambahan dan mereka mengakhirkan waktu sahur. Ya, ini tambahan kata sebagian ulama tidak sahih. Namun secara maknanya benar, sebagaimana tadi dalam Sahih Bukhari, makan sahurnya Rasul dengan waktu adzan subuh atau waktu fajar shadiq itu kurang lebih bacaan 50 ayat Al-Quran. Tidak jauh-jauh dari waktu adzan subuh ataupun fajar as-shadiq. Demikian pula dalil poin 296 tadi, yaitu sabda Rasul, la yazalun nasu bi khairin ma lam yuakhiru salatal maghrib hatta tastabikan nujum. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan waktu salat maghrib hingga bermunculan bintang-bintang di langit. Ini hadis sahih dalam Sunan Abu Dawud. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit tambahan keterangan yang saya nukilkan di sini dari dua ulama ahli sunnah. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimallah, beliau mengatakan tentang hadis masalah berbuka puasa tadi, fi hadzal hadis raddun ala syiah fi ta'khirihim al-fitra ila dhuhurin nujum. Hadis yang mengatakan senantiasa umatku dalam kebaikan
selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, hadis ini terdapat bantahan terhadap kelompok Syiah qatalahumullah yang mereka senantiasa kebiasaan mereka mengakhirkan waktu berbuka puasa sampai munculnya banyak bintang-bintang di langit. Wala'alla hadha huwa sabab fi wujudil khair bi ta'jilil fitr. Dan barangkali inilah sebab adanya kebaikan dalam menyegerakan berbuka puasa. Li'anna alladhi yu'akhiruhu yadkhul fi fi'li khilafi sunnah. Karena yang menunda waktu berbuka puasa sampai munculnya bintang-bintang di langit, ini jelas-jelas menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Wa qala, Imam Ibnu Daqiq Al-Id berkata lagi, qala asy-Syafi'i fi al-Um. Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Um, ta'jilul fitri mustahab. Menyegerakan berbuka puasa itu hukumnya mustahab. Namun kata beliau, wala yukrah ta'khiruhu illa liman ta'ammadahu wa ra'al fadl fihi. Dan tidaklah dibenci menunda waktu berbuka puasa kecuali bagi yang sengaja menundanya dan meyakini akan keutamaannya. Jadi secara asal mustahab. Ya, misalnya sudah waktu azan maghrib, langsung sudah berbuka puasa. Sekedar Allahu Akbar dikumandangkan, nggak harus menunggu selesai apa? Azan. Itu waktu apa? Menyegerakan berbuka puasa. Namun mungkin kalau mungkin ya di MERS ini kan banyak macet juga sekarang kalau sore ya. Mungkin karena kemacetan tertunda waktu segera apa berbuka puasa karena nggak membawa makanan sama sekali, nggak ada masalah, ya. Karena apa? Keadaan. Tapi yang dibenci oleh para ulama seperti kata Imam Syafi'i yang sengaja menundanya dengan keyakinan ada keutamaannya. Jadi ini sekali lagi tambahan keterangan dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id tentang masalah menyegerakan berbuka puasa. Disebutkan dalam kitab akidah, di antara tujuannya menyelisih kelompok Syiah Rafidhah dan juga dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kita tambahkan lagi dari ucapan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan ini masalah menunda, mengakhirkan waktu sahur. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, minal bid'ah al-munkarati ma uhditha fi hadzal zaman min iqa'il adzan ats-tsani qabla al-fajr binahwi thuluthi sa'ah fi Ramadan wa itfa'il masabih allati ju'ilat alamatan li tahrimil akal wa syurbi ala an yuridu siyam. Kata beliau, termasuk bid'ah yang mungkar apa yang diada-adakan di zaman ini, yaitu di zaman Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, dari adanya azan kedua sebelum fajar atau 15 menit sebelum waktu fajar. Kalau istilah kita waktu imsak, ya. Entah dengan suara adzan atau apapun namanya, ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani yang bermadzhab Syafi'i termasuk bid'ah yang mungkarah. Di zaman beliau ada pula dengan ditandai dimatikannya lampu-lampu sebelum apa? Adzan subuh, tujuannya untuk melarang orang makan sahur. Ya, 15 menit sebelum adzan subuh, sebelum fajar shadiq, sudah dilarang orang makan sahur. Naudzubillahi min dzalik. Ini kata Imam Ibnu Hajar Asqalani termasuk bid'ah yang mungkar, menyelisih ayat Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah, makan sahur dan minumlah
sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Nggak ada 5 atau 10 menit sebelum adzan orang disuruh apa? Berhenti makan sahur. Bahkan lebih dari itu, Rasul mengatakan, man sami ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadau hatta yaqdiya hajatahu. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, apabila salah seorang dari kalian mendengarkan suara adzan sedangkan gelas minuman ada di tangan kalian, jangan diletakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya tersebut. Meskipun sudah mendengar ini sebelum 5 menit ataupun 10 menit sebelum adzan kok dilarang. Ini jelas-jelas menyelisih ayat, menyelisih hadis Rasulullah SAW. Makanya Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengatakan minal bid'ah al munkarah. Kemudian kata beliau lagi, za'man mimman ahdatsahu annahu lil ihtiyat fil ibadah. Orang-orang tadi yang melakukan imsak tersebut alasannya demi kehati-hatian. Ya. Namun sekali lagi kebablas. Siapa yang lebih berhati-hati, kita atau Rasulullah SAW? Rasul yang lebih berhati-hati dalam masalah urusan agama. Namun beliau mencontohkan tadi, makan sahurnya sangat dekat dengan waktu fajar shadiq atau adzan subuh. Ya. Wala yu'lam bidzalik ila ahadun nas wa qad jarrahum dzalik ila ansaru la yu'adzinun illa ba'dal ghurub bi darajati tamlikil waqti. Kemudian mereka pun membuat bid'ah yang lain, yaitu menunda waktu makan atau berbuka puasa. Sahurnya sudah menyelisih sunnah, berbukanya juga menyelisih sunnah. Kata beliau, fa'akharu al-fitra wa ajjalus suhur wa khalafus sunnah. Mereka ini menunda waktu berbuka puasa, menyegerakan makan sahur, dan mereka pun menyelisihi sunnah. Falidzalika qalla anhumul khair, maka sedikit kebaikan pada diri mereka, wa katsara fihimus syarr, dan banyak kejelekan pada mereka. Wallahu almusta'an. Ini ada dalam kitab Fathul Bari jilid keempat halaman 199. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Saya ulangi lagi, di antara sunnah Rasul ketika puasa, entah puasa Ramadan, puasa wajib, puasa sunnah, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan waktu sahur tidak jauh dari adzan subuh. Demikian pula menyegerakan untuk sholat maghrib. Tentunya waktunya sudah pas, jangan menyegerakan sebelum waktunya. Katanya menyegerakan Ustaz, 10 menit sebelum adzan sudah makan atau sudah berbuka puasa atau mulai salat maghrib. Tentunya tidak. Kalau pas sudah waktu tenggelam matahari. Makanya dalam poin berikutnya 299 masih ada kaitan dengan salat maghrib. Wa qala Sulaiman bin Dawud al-Audi, kuntu usalli ma'ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al-maghriba wa ana la adri agharabati syamsu am la. Berkata Sulaiman bin Dawud al-Audi, aku pernah salat maghrib bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namun aku tidak tahu apakah sudah tenggelam matahari ataukah belum. Kata para ulama yang mensyarah ucapan beliau ini keraguan dari Sulaiman bin Dawud al-Audi. Namun untuk Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, mereka sudah yakin telah tenggelam matahari tersebut. Namun intinya di sini ini menunjukkan mereka menyegerakan sholat maghrib tidak sampai menunggu sudah gelap betul ataupun muncul banyak bintang di langit. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan ini juga ada kaitannya dengan masalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakannya dengan kelompok harokah pergerakan, yaitu banyak kelompok-kelompok pergerakan mereka meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan
ini semuanya hanyalah al-qusur. Ya, kata mereka agama itu ada dua bagian. Bagian kulit dan bagian isi. Kayak pisang lah. Ada kulitnya, ada apa? Isinya. Kata mereka, ngapain umat disibukkan dengan masalah-masalah sunnah-sunnah seperti ini? Ya, ini masalah kusur kata mereka. Masalah apa? Kulit. Ya, yang dibutuhkan umat sekarang itu isinya. Dalam seperti tadi masalah buah, kata mereka apa? Yang paling penting isinya. Yang pertama kata para ulama, dengan dibantah ya dengan sunnah Rasulullah SAW. Ucapan bid'ah dibantah dengan sunnah. Kata para ulama, ini sunnah Rasul. Jangan pernah apa nyinyiri sunnah Rasul. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah apa meremehkan sedikit pun dari apa kebaikan. Ya. Apalagi Rasul mengatakan kebaikan umat itu di antara sebabnya kalau mereka melaksanakan sunnah-sunnah seperti ini. Bahkan dalam riwayat, mazala dinu dhahiran, agama Islam akan jaya kalau umat Islam apa? Kembali melakukan sunnah-sunnah yang dianggap remeh oleh sebagian orang tersebut, seperti kelompok harokat pergerakan. Kemudian kata ulama juga di antara membantah tadi, kalau dikatakan ini hanyalah masalah kulit saja, yang penting itu isinya. Coba antum bayangkan, makan pisang ya di pohon namun nggak ada kulitnya. Mau? Hah? Mau enggak? Ya, antum lihat, wah masya Allah, pohon pisang berbuah, muncul buahnya saja nggak ada kulitnya. Mau antum makan? Mau nyoba? Naudzubillah min dzalik. Ya, bagaimanapun juga kulit sangat amat apa? Dibutuhkan. Ini sekali lagi pembahasan masalah ini juga sekali lagi ada kaitan dengan masalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dari awal kita katakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mempraktekkan firman Allah, udkhulu fi silmi kafa, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, semuanya. Meskipun ada apa? Tingkatan-tingkatan. Yang paling utama adalah apa? Al-aqidah. Ya, namun tidak pernah Ahlus Sunnah meremehkan masalah urusan agama yang lain. Apalagi sampai nyinyiri ittiba'u as-sunnah. Ya, seperti saat ada kasus yang membunuh, yang menghina Nabi di Perancis, kemudian ada seruan untuk apa? Ittiba'u sunnah. Tiba-tiba ada dai yang ngaku salafi Ahlus Sunnah, namun apa? Nyinyir ittiba'u sunnah. Masa melawan penghina Nabi dengan ittiba'u sunnah? Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang casingnya Ahlus Sunnah salafi, namun manhajnya manhaj haroki. Hati-hati. Ya. Saya sekali lagi, ini bukan sekali dua kali, dan sekali lagi adalah manhajnya. Memang wataknya demikian. Watak-watak haroki. Tidak mau ittiba'u sunnah ataupun nyinyiri ittiba'u as-sunnah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita pindah pembahasan 300, poin 300. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala, wa minas sunnati liman arada talaqat zaujatihi alla yutalliqaha illa tatliqatan wahidatan idza tahurat minal haidhi wa lam yusibha fi dzalika tuhri thumma yatrukuha hatta tanqadiya iddatuha. Ini berkaitan dengan masalah tolak, ya, perceraian antara suami dan istri. Naudzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga yang belum nikah segera diberikan jodoh yang soleh atau soleha. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, termasuk sunnah dalam masalah at-tolak, yaitu kata beliau termasuk sunnah bagi orang yang mau mentalak istrinya untuk tidak ditalak kecuali dengan satu ucapan talak. Ini syarat yang pertama, dikategorikan talak itu sunnah.
Intinya talak ada dua kategori dari sisi sunnah dan bid'ah. Ada tolak atau at-tolak as-sunni dan at-tolak al-bid'i. Tolak ya yang sesuai dengan sunnah dan tolak yang bid'ah. Ya. Kapan tolak itu dikatakan tolak yang sunnah? Syaratnya yang pertama, sang suami mengucapkan talak itu sekali saja. Anti tolik misalnya. Engkau aku ceraikan. Misalnya. Allah yutalliqaha illa tatliqatan wahidah. Satu kali ucapan talak saja. Ini dari segi bilangannya. Bilangan talak. Yang kedua, dari sisi waktunya, kapan talak itu menjadi talak sunnah? Waktunya kalau perempuan tersebut sudah suci dari haid. Nanti akan disampaikan ketika ditalak waktu haid itu talak yang bid'ah. Idza tahurat minal haid, waktunya ketika sang perempuan lagi suci dari haid. Dan ada keterangan tambahannya, dan belum disetubui. Walam yusib hafi dzalika tuhur. Suci dari haid dan belum disetubui. Kalau mau ditambahkan lagi ketika ini, kalau mau ditambahkan lagi di antara waktu talak yang sunnah, kalau sang istri jelas-jelas sudah hamil, itu dibolehkan, termasuk talak yang sunnah. Tsumma yatrukuha, kemudian ketika sudah ditalak, misalnya tadi anti tolik, dan kata ulama juga ucapan talak ada dua, ada yang sharih, ada yang kinayah, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Yang sharih seperti tadi, aku ceraikan kamu, ini jelas ya, jatuh talak sudah. Atau yang kedua dengan lafaz yang enggak jelas, misalnya pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Ini tidak bisa langsung jatuh talak kecuali dengan niat dari sang suami. Apa niatnya? Enggak niatnya pulanglah ke orang tuamu, nanti balik bawa makanan yang banyak. Nah, ini beda lagi. Ini sudah jelas bukan jatuh apa talak, tergantung niatnya tadi. Kalau dengan lafaz yang enggak jelas, tergantung niat sang suami, apa niatnya, apakah maksudnya itu ya. Tapi kalau niatnya memang jelas, pulanglah ke orang tuamu dalam artian aku menceraikanmu, jatuh talak. Itu dari sisi lafaz ada dua, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Kembali kepada pembahasan talak yang sunnah. Yang pertama dari sisi apa? Ucapannya sekali saja, anti tolik misalnya. Yang kedua dari sisi waktunya, ketika sang perempuan suci dari haid dan belum disetubui, atau dalam keadaan sang wanita sudah hamil. Nah, kemudian setelah itu dia dibiarkan sampai waktu iddahnya selesai. Kemudian kata Imam Ibnu Battah al-Rahimahullah, ini yang kedua, talak yang bid'ah. Kapan talak yang bid'ah itu? Fa in talaqaha thalathan fi lafdhin wahidin. Dari sisi bilangannya, kalau dia mengucapkan talak 3 kali dalam satu pertemuan majelis, ya, anti tolik, anti tolik, anti tolik. Aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu dalam waktu yang bersamaan. Ya. Ini termasuk talak yang bid'ah. Kalau dari sisi waktunya, kapan talak itu bid'ah? Fi tuhrin wahidin asabaha fihi awahya haidun. Dalam keadaan suci namun sudah disetubui. Ya. Baru misalnya digauli kemudian diceraikan. Nah, ini termasuk talak yang bid'ah. Atau pada waktu sang perempuan lagi haid. Ini termasuk talak yang bid'ah. Maka kata Imam Ibnu Battah al-Bari rahimahullah,
faqad talaqaha talaqal bid'ati, maka dia telah mentalaknya dengan talak yang bid'ah. Saya ulangi lagi, kapan talak itu dikatakan talak yang bid'ah? Kalau dengan 3 kalimat tadi, atau dengan 3 kali pengulangan, anti tolik dan seterusnya. Dan yang kedua dari sisi waktunya, dalam keadaan dia perempuan tersebut suci namun disetubuhi, atau dalam keadaan wanita tersebut sedang haid, itu talak yang bid'ah. Namun ya ini masalah fikih, ada perselisihan pendapat antara para ulama, apakah talak yang bid'ah itu jatuh talak? Ya, seperti tadi, kalau sang suami mengatakan engkau aku ceraikan, engkau aku ceraikan sampai 3 kali dalam waktu yang berurutan, ya, maka kalau pendapat jumhur, kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, wahya haramun alaih, maka sang wanita itu haram atasnya, la tahillu lahu abada, tidak halal baginya, hatta tangkiha zaujan ghairahu, sampai sang perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang lain, kemudian diceraikan ataupun meninggal suami yang kedua, fayamut anha ayutalliqaha wa qad asabaha wa dakhala biha, dan sudah digauli atau disetubuhi oleh suami yang kedua tersebut, baru boleh dinikahi lagi oleh suami yang pertama tersebut. Dalilnya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Jadi ini sekali lagi pembahasan masalah talak sunnah dan talak yang bid'ah. Ya. Yang terakhir ini yang paling berbahaya, hati-hati, kata para ulama, dan ini pendapat jumhur, kalau sudah dia mengucapkan 3 kali cerai tadi, maka jatuh 3 kali talak, 3 kali cerai, dan tidak sah lagi untuk dinikahi setelah lewat iddahnya, ataupun sampai dinikahi oleh orang yang lainnya. Ya, maka sekali lagi dari sini hati-hati dengan ucapan cerai. Kata Rasul, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang seriusnya itu serius dan candanya itu dianggap serius. Ya, hati-hati, meskipun dengan candaan bisa jatuh cerai. Di antaranya masalah at-talaq. Nah, naudzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini sekali lagi pembahasan lebih detailnya lihat dalam kitab-kitab fikih. Namun ini sekedar menyebutkan salah satu sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau sunnah-sunnah Rasulullah dalam masalah puasa, sholat, masalah talak dan seterusnya. Poin 301, wa minas sunnati at-takbiru alal janaizi arba'at takbirat. Di antara sunnah Rasul ketika salat jenazah yaitu takbir 4 kali atas jenazah. Pertama takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, takbir lagi, membaca sholawat, takbir yang ketiga, kemudian setelah itu membaca doa atas yang meninggal dunia, kemudian takbir yang keempat, diam sejenak, kemudian salam. Itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang spesial masa ini, Ahkamul Janaiz, kata beliau memang yang paling banyak riwayatnya tentang takbir 4 kali ketika sholat jenazah, tanpa menafikan Rasul juga mencontohkan takbir lebih dari 4 sampai 9
Ya, ada banyak riwayat-riwayat, nanti bisa dilihat dalam kitab Ahkamul Janaiz atau juga dalam kitab misalnya Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Itu juga disebutkan riwayat-riwayat ada dari salafus saleh, dari Rasul SAW. Rasul, para salafus saleh takbir lebih dari 4 kali ketika sholat jenazah. Dan kata Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, boleh dipraktekkan sekali-kali lebih dari 4 tersebut. Ya tentunya apa? Tidak sampai menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Cuma intinya ada riwayat-riwayat yang sahihah tentang takbir lebih dari 4 kali ketika sholat jenazah. Cuma kenapa disebutkan wa minas sunnah at-takbir ala janis arba takbirat? Ini yang lebih banyak apa? Riwayatnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang paling masyhur. Maka dari sini kata Imam Ibnu Battah Al-Bari, fa in kabbara imamuka aktsar, apabila imam salat jenazah takbirnya lebih dari 4 kali, fa minas sunnati aidan an tattabi'ahu, maka termasuk sunnah Rasul engkau juga ikut takbir bersama imam meskipun lebih dari apa? 4, karena semuanya ada riwayatnya. Bahkan tadi riwayatnya sampai menyebutkan 9 kali takbir. Ba'da antara anta annaha arba'un, meskipun engkau lebih condong untuk berpendapat takbir hanya 4 kali. Ya. Ini mengingatkan kita kepada ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang masalah talabul ilmi. Imam Syafi'i mengatakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Barang siapa yang masih muda enggak mau belajar ilmu agama, maka bertakbirlah 4 kali atasnya. Artinya apa? Anggap apa? Mati. Ya, meskipun ya keren penampilannya, kalau enggak mau belajar ilmu agama, kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ini yang masyhur, takbir salat jenazah 4 ya kali. Namun sekali lagi banyak riwayat-riwayat yang lain juga menyebutkan kadang 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali sampai 9 kali. Kurang berapa menit? Taib. Faqad qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kabbir ma kabbara imamuka. Bertakbirlah bersama takbirnya imammu. Innamal imam atau ju'ilal imam liyutamma bih. Kata Rasul, imam itu diangkat untuk diikuti. Tentunya apa? Yang tidak sampai bermaksiat ataupun berbau kebid'ahan. Kemudian poin 303, kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, wa minas sunnati alla tajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Termasuk sunnah Rasul, bahkan sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, kata para ulama dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya diriwayatkan, mereka ketika mengimami salat jahar itu tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah. Mereka yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai salat dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang paling banyak dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasul dan juga kata para ulama oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Khulafa ar-Rasyidin radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, sekali lagi itu yang lebih nyunnah, alla tajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau sekali-kali tidak ada masalah, yaitu sekali lagi lebih ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin 304, wala taqnut fil fajri. Jangan kunut pada waktu sholat fajar, sholat subuh. Illa an yudahimal muslimin amrun min aduwihim. Kecuali kalau ada tragedi yang menimpa kaum muslimin dari musuh-musuh mereka.
kaum muslimin dijajah, diperangi, ditindas, dibantai. Maka pada waktu itu silahkan dianjurkan kunut. Cuma kunut namanya nazilah, bukan kunut subuh. Ya. Makanya dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Rasulullah SAW Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau ditanya oleh putranya, "Ya abati, sallaita khalfa Rasul, khalfa Abi Bakar wa Umar, wa hal yaqnutuna fil fajri?" Kata sang anak kepada sahabat Rasul tadi, Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Apakah wahai ayahku, engkau pernah sholat jadi makmumnya Rasul, jadi makmumnya Abu Bakar wa Umar? Apakah mereka itu senantiasa kunut subuh?" Kata sang ayah, "Ai bunayya muhdats, wahai anakku, itu perbuatan yang baru alias bid'ah." Ya, sekali lagi, ini yang ada dalam sejarah Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Ketika mereka kunut di sholat 5 waktu misalnya, itu karena apa? Ada tragedi yang menimpa kaum muslimin, seperti pembantaian qurra'ul Quran. Maka Rasul pun apa? Kunut, bukan hanya kunut subuh saja, 5 waktu. Rasul apa? Kunut mendoakan kebinasaan atas orang-orang kafir tersebut. Ya, sekali lagi, kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, "Wala taqnut fil fajri illa an yudahimal muslimin amrun min aduwihim fayaqnutal imam." Maka imam pun kunut, ya, nazilah namanya. Kunut nazilah. Maka apa? Fatattabi'ahu, maka engkau pun mengikuti kunutnya apa? Al-imam tersebut. Ya. Maka dari sini salah statement yang mengatakan kalau kita nggak ikut kunutnya imam, kita ya berbuat bid'ah, dengan dalil Imam Ahmad ketika sholat di belakang Imam Syafi'i ataupun yang semisalnya itu apa? Ikut. Ya, kita katakan itu pendapat Imam Ahmad, ijtihadnya beliau. Sedangkan sahabat Rasulullah lebih apa? Utama untuk diikuti. Cuma itu statement yang tidak benar sama sekali. Kalau kita nggak ikut kunutnya imam, kita jadi ya berbuat bid'ah. Justru sebaliknya, ya justru kunut tersebut kata Abu Malik Al-Asy'ari dari sahabat Rasulullah muhdats. Ya, wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, wallahu taala a'lam. Apakah boleh jika salat duhur menunggu bayangan manusia condong ke barat sedangkan waktu yang telah ditetapkan pemerintah sudah masuk? Wallahu alam. Dalam masalah penentuan waktu salat 5 waktu, kita serahkan kepada pemerintah dan mereka yang lebih layak untuk sekali lagi menetapkannya berdasarkan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ya, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ditulis di kertas. Ba'dal adzan insyaallah kita akan jawab. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada pertanyaan, apakah kunut nazilah harus menunggu himbauan pemerintah? Nah, kalau menurut sebagian pendapat ulama, iya. Ya, kalau tidak salah, sebagaimana pendapat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ketika kita belajar kepada beliau, di antara pendapat para ulama itu ada himbauan pemerintah. Kalau enggak, bisa faudoh, kacau. Karena mungkin menganggap ada suatu kejadian yang ini kun, yang sana enggak kunut. Mungkin bisa apa? Kacau. Wallahu ta'ala alam. Ketika imam melakukan kunut, ini kalau dikatakan kunut nazilah misalnya, apakah kamu itu mengangkat tangan? Iya. Selain itu dari yang bid'ah tidak boleh. Jadi kunut dalam kitab-kitab hadis dan sebagainya yang ada kunut nazilah dan kunut witir ya ketika salat tarawih.
Ya, setiap zikir atau doa yang memang tidak ada dalil pengkhususannya dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh untuk dikhususkan. Ya. Ini sekali lagi termasuk bid'ah dalam zikir atau doa mengkhususkan doa tertentu di waktu tertentu ataupun bahkan dengan bilangan tertentu yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Ini masalah misalnya doa yang dikenal dengan sapu jagat misalnya dikhususkan pada hari-hari tasyrik, sedangkan misalnya itu tidak ada dalilnya sama sekali dari Rasulullah SAW, maka termasuk kategori al-bid'ah. Bagaimana hukumnya apabila dulu waktu masih belum mengenal sunnah sering bertengkar dengan istri dan tidak tahu sudah berapa kali mengucapkan talak? Ya, antum nggak tahu apalagi anak. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.